Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Senang berjumpa dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang. Kali ini dengan tema Murah Hati. Dasar renungan kali ini adalah Amsal 11 ayat 24 hingga 26. Mari kita baca Amsal 11 ayat 24 hingga 26 demikian. Ada yang gemar memberi, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan, namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, akan dikutuki orang. Tetapi berkat turun atas kepala orang yang menjual gandum. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada suatu sore ada 2 orang anak kecil yang sedang main masak-masakan. Lalu datang 1 orang lagi. Dia datang sambil mengulum permen yang ada tangkainya. Temannya menengok. Permennya enak. Anak yang baru datang mengangguk. Mau? Iya, cobain dong. Dia mengeluarkan permen dari mulutnya dan diberikan kepada temannya. Temannya mengulum. Enak. Dia serahkan lagi ke teman satunya lagi. Anak yang ketiga. Enak. Terus dia kembalikan lagi ke anak yang datang terakhir tadi. Ya, terlepas dari masalah higiene, hal ini menunjukkan kemurahhatian yang sederhana dari seorang anak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dari Amsal yang kita baca tadi, pada ayat 24, kita membaca bahwa ada orang yang berhemat, tetapi tetap kekurangan. Pertentangannya, ada yang memberi, tapi diberi kelimpahan. Sedangkan di ayat yang ke-25, kita melihat suatu hukum tabur tuai. Jika kita memberi dengan sukacita, memberi yang baik, maka kita juga memperoleh yang baik. Dan pada ayat yang terakhir yang kita baca, ayat ke-26, di situ dicontohkan orang yang menjual gandum lebih baik daripada orang yang menimbun gandum. Berarti suatu berkat itu tidak hanya dipakai sendiri atau dikumpulkan sendiri, tetapi dibagi-bagi ataupun dijual atau dikeluarkan dari lumbungnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bekerja, kita beroleh berkat dari Tuhan. Berkat itu dipakai untuk mencukupi keluarga kita. Tetapi kalau tidak dikelola dan tidak disertai rasa syukur, berkat itu akan kurang dan selalu kurang meskipun berkat itu telah banyak. Untuk bersyukur, kita tidak bisa dengan mudah. Karena kita perlu sikap hati yang percaya kepada Tuhan, percaya pada pemeliharaannya, dan itu melampaui pikiran yang biasa. Bapak, Ibu yang terkasih, apabila kita sudah mempunyai rasa syukur, maka kita dapat bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan atas berkat yang telah kita terima ini? Kita menjadi saluran berkat Tuhan. Kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Apabila kita memperoleh berkat, kita salurkan, Tuhan pasti akan menggantinya dalam bentuk yang lebih baik. Seperti padi yang dipanen. Padi ini bisa disimpan
untuk cadangan, tapi tidak akan berkembang ataupun tidak bermanfaat banyak. Padi ini jika dikelola dengan baik, sebagian dinikmati, sebagian dijual, dan sebagian lagi dijadikan bibit untuk menjadi tanaman lagi, untuk menjadi padi kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersediakah kita menjadi saluran berkat Tuhan? Tidak menjadi pelit ataupun khawatir tentang masa depan, karena kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita, dan kita memberikan yang terbaik sebagai saluran berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan. Mampukanlah kami untuk mensyukurinya, bahkan mampukanlah kami juga untuk mengelolanya. Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya renungan kali ini dapat memberikan semangat kepada Bapak Ibu untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share ataupun membagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.